adalah orang sadis, orang dolim. Ini keterlaluan lah, keterlaluan. Kalau nggak ngerokok berarti orang soleh, wali Allah. Ya apa ya Allah. Ini kitab yang dikarang oleh Ba'alawi. Mungkin beliau Habib Taufik sudah paham dan tahu kitab ini, karya Ba'alawi, dan kami akan bacakan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada sebuah ulasan dari seorang santri yang cukup menarik, di mana dia mengulas salah satu pernyataan daripada Habib Taufik Assegaf, Ketua Rabita Alawiyah. Tetapi kali ini bukan soal masalah nasab habaib, tetapi ya pandangan atau pendapat daripada Habib Taufik terkait dengan masalah hukum merokok. Baginya bahwa itu adalah perbuatan yang tercela, tidak baik. Menurutnya para wali-wali itu tidak merokok. Lalu siapakah yang merokok? Baginya bahwa itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik atau tercela. Padahal kita tahu bahwa terkait dengan hukum rokok ini, itu di kalangan para ulama berbeda pendapat. Ada yang menghukuminya mubah, ada yang menghukuminya makruh hingga haram. Seharusnya sebagai seorang panutan, ya harusnya menyampaikan perkara itu secara menyeluruh atau komprehensif, ya, bahwa para ulama melihatnya ini dengan pandangan yang berbeda-beda. Dan kali ini beliau diulas oleh salah seorang santri yang kemudian menunjukkan bahwa sesungguhnya dalam kitab yang ditulis oleh kalangan Ba'alawi sendiri itu ya memberikan hukum tentang kopi dan rokok ini ternyata itu ya banyak pendapat, dan di situ ya tidak serta-merta mengharamkan. Dan ini yang kemudian menarik, karena santri ini menunjukkan kitab yang seharusnya itu bisa dijadikan sebagai rujukan kita dalam menetapkan satu perkara, apalagi perkara rokok ini kan perkara yang betul-betul begitu cukup cukup populer, karena ya mayoritas umat Islam di Indonesia, warga Indonesia pada umumnya itu kan memiliki kebiasaan merokok. Makanya menjadi penting untuk kita coba simak sama-sama. Pada kesempatan kali ini kami ingin meluruskan apa yang telah dinyatakan oleh Al-Habib Taufik Assegaf, hafizahullahu ta'ala wa atala umroh, amin ya rabbal alamin. Namun sebelumnya perlu diketahui oleh semua pihak bahwa kami ingin meluruskan beliau Al-Habib Taufik Assegaf bukan berarti kami benci kepada para habaib, tidak. Hanya saja hal tersebut kami lakukan karena kami sayang kepada semua orang, kepada Habib kami sayang, kepada Kiai, kepada Gus, kepada petani, dan semua orang kami sayangi. Oleh sebab itu memang sewajarnya dan seharusnya kita sebagai umat Islam tetap harus saling menghormati, saling menghargai, dan saling menasehati ketika memang ada yang keliru. Berikut ini videonya dan kami akan membantah atau meluruskan pernyataan yang telah disampaikan oleh Habib Taufik Assegaf menggunakan kitab yang dikarang oleh Ba'alawi sendiri. Namun sebelumnya mari kita simak terlebih dahulu video daripada Al-Habib Taufik Assegaf. Berikut ini videonya. Yang nggak ngerokok siapa? Habib Muhsin bin Alawi, Abdurrahman bin Ali, Muhammad bin Ali. Mereka aulia, orang-orang yang soleh. Yang ngerokok ada di sana Azan bin Ketmeh, orang-orang yang dolim begitu ya, dijem begitu, sadis, itu yang ngerokok. Inti mau menyerupai yang mana? Golongan yang nggak ngerokok, orang yang soleh, atau golongan orang yang merokok, orang yang tidak soleh? Dalam video tersebut jelas sekali Habib Taufik Assegaf ketika beliau mendapat pertanyaan dari jemaahnya tentang masalah hukum rokok. Kata beliau begini saja, orang yang merokok adalah ini. Intinya orang yang merokok adalah orang dolim. Orang yang ngerokok itu orang dolim, orang sadis katanya ya. Sedangkan yang tidak ngerokok adalah para wali Allah, tidak ngerokok, orang-orang solih tidak ngerokok. Sehingga kalau kita merokok berarti kita meniru orang-orang dolim, orang sadis. Para wali Allah, orang-orang solih itu tidak ngerokok, katanya Habib Taufik. Apakah benar? Begini teman-teman, kalau seumpama orang ngerokok itu disebut orang dolim, orang sadis, orang rusak, orang fasik lah, terlalu banyak ya ulama-ulama yang sangat terkenal kesolehannya, populer keilmuannya, beliau orang-orang solih, tetapi banyak yang merokok.
Habib Lutfi, beliau ternyata merokok. Bahkan Habib Bahar sendiri itu wow, rokoknya luar biasa, beliau ngerokok. Habib Bahar merokok, Gus Mus merokok, Habib Lutfi merokok, bahkan guru sekumpul itu kayaknya merokok. Banyak itu di media sosial beliau itu merokok. Sehingga kurang benar, tidak tepat apabila orang mengatakan perokok itu adalah orang sadis, orang dolim. Ini keterlaluan lah, keterlaluan. Kalau nggak ngerokok berarti orang soleh, wali Allah. Ya apa ya Allah. Ini kitab yang dikarang oleh Ba'alawi. Mungkin beliau Habib Taufik sudah paham dan tahu kitab ini, karya Ba'alawi, dan kami akan bacakan ini ya. Tetapi sebelumnya kami akan membacakan kitab yang sangat populer di pesantren-pesantren Jamiah Nahdlatul Ulama. Tiada lain tiada bukan, kitab ini adalah Hasyatul Bajuri. Silakan cek di juz kedua punya kami terbitan Nurul Huda, masalah bab nafkah. Qauluhu wa yajibu lizaujati ila akhirih, dan wajib bagi suami untuk memberi nafkah kepada istri, maksudnya wa yajibulaha aidon, dan istri itu juga wajib diberi al-fakihah, buah-buahan yang memang pada musimnya itu berbuah seumpama. Itu wajib di sini teman-teman ya, fi auqatiha, kahuhin, contoh buah apa ini, buah persik, itu ya, wa mismis, dan buah aprikot, watin, dan buah tin, wa nahwi dzalik. Mungkin kalau di sini di Jawa mungkin buah mangga atau buah apalah, apel dan semacamnya. Wa ma jarat bihil adatu, dan apa-apa yang sudah menjadi sebuah tradisi, minal kaki, contohnya ya kue dan semacamnya. Ila akhirih, dan yang hebat di sini adalah wal qahwah wad dukhan ini tadat syurbahuma. Bahkan suami wajib memberi nafkah kepada istri berupa qahwah, kopi, waddukhon, dan memberi rokok. Ini tadat syurbahuma, apabila istrinya memang terbiasa ngopi dan terbiasa ngerokok. Ayo. Ini Al-Bajuri. Apa kita mau katakan perokok itu sadis, dolim? Ini ulama, jangan macem-macem. Hasyatul Bajuri juz kedua, silakan cek sendiri pada halaman 190 terbitan Nurul Huda juz keduanya. Monggo. Istri wajib diberi nafkah berupa kopi dan rokok apabila istri memang senang ngopi dan ngerokok. Ayo Habib Taufik, ini Al-Bajuri, beliau ulama, tidak memvonis perokok itu malah apa itu sadis, dolim, tidak. Justru di sini diwajibkan suami yang punya istri tukang ngerokok. Ayo piye? Saya itu terkejut ya, kok ada ya gini loh. Ternyata ya Allah, subhanallah. Makanya kalau benci rokok jangan keterlaluan, jangan keterlaluan. Ahbib habibaka honam ma'asa ayakuna baridaka yaumamma wa abrid baridaka honam ma'asa ayakuna habibaka yaumamma. Kalau cinta sekedarnya aja, begitupun kalau benci sekedarnya aja. Siapa tahu nanti kita punya istri yang ngerokok. Malah wajib, versi Al-Bajuri wajib dikasih rokok itu. Ya Allah. Dan kemudian kami akan membacakan kitab Buyatul Mustarsyidin terbitan Nurul Huda. Buyatul Mustarsyidin ini dikarang oleh As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Al-Masyhur Ba'alawi. Ini Ba'alawi, tepat pada halaman 260, masalah kaf. Qala lam yarid fitum baki haditsun anhu sallallahu alaihi wasallam wala atharun an ahadin minas salafi wa kullu ma yurwa fihi min dzalika la aslalahu bal makdzubun li huduthi ba'dal alfi wa ikhtalafal ulama'u fi hillan wa hurmatan. Saya terangkan dulu, tidak ada satu hadis pun dan juga tidak ada satu athar dari ulama salaf yang menjelaskan tentang masalah hukum rokok. Dan semua riwayat-riwayat, kalau ada riwayat tentang masalah rokok, ketahuilah la aslalahu, itu tidak ada dasarnya, bal makdzubun, bahkan itu ada hadis seumpama tentang rokok, ada sahabat bicara rokok seumpama, itu tidak benar, itu perlu didustakan. Mengapa? Lihuduthi ba'dal alfi, karena adanya rokok, adanya tembakau itu setelah ribuan tahun, gitu loh.
Tidak ada di zaman Nabi. Mana ada zaman Abu Bakar, Umar, Utsman namun tembakau? Gak ada kan? Dan ulama memang masih berbeda pendapat tentang hukum rokok atau tembakau, apakah halal atau haram. Wa ulifat fihi at-ta'alif wa atala kullun fil istidlali limudda'ahu wal khilafu fihi waqi'un baina mutakhil a'immatil arba'ah. Di sini dijelaskan ulama berbeda pendapat tentang hukum rokok, tentang hukum tembakau, apakah halal atau haram. Lalu kemudian dibuatlah karya-karya kitab-kitab dan dibahas panjang lebar di sana tentang istidlal. Bagi yang ngomong halal dalilnya gini, bagi yang ngomong haram dalilnya begini. Wal khilafu fihi waqi'un baina mutakhil a'immah al-arba'ah. Yang jelas di sini perbedaan pendapat tentang hukum rokok itu terjadi di antara mutakhiril a'immah al-arba'ah. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i maupun Imam Ahmad tidak pernah membahas soal rokok karena di masa beliau mungkin tidak ada rokok. Walladzi yadhharu annahu in arada lahu ma yuharimu bin nisbati liman yadurruhu fi aqlihi aw badani faharamun. Yang jelas begini, apabila ngerokok itu memang membahayakan bagi orang, membahayakan otaknya, akalnya, membahayakan tubuhnya, otomatis hukum rokok haram bagi orang itu aja. Kama yahrumul asalu alal mahrur, sebagaimana hukum madu haram bagi orang yang punya penyakit demam. Meskipun kita tahu madu itu kan secara hadis itu obat kan, tetapi kalau madu berbahaya dikonsumsi oleh mahrur atau orang yang demam, maka bisa haram itu madu. Bukan berarti hukum madu itu haram, enggak. Haram bagi siapa gitu loh. Sama dengan rokok, haram bagi orang yang berbahaya ngerokok. Kalau enak ya monggo silahkan. Wattinu liman yaduru, begitu juga tanah liat, bahaya ketika dikonsumsi orang, maka haram tanah liat. Tapi kalau ada orang makan tanah tidak bahaya, maka halal baginya. Begitu. Wa qad ya'ridu lahu ma yubihuhu bal yusayyiruhu masnunan. Bahkan terkadang ada sesuatu yang bisa membuat hukum rokok itu boleh. Bal yusayyiruhu masnunan. Bahkan bisa jadi rokok itu hukumnya nanti menjadi sunnah. Kama idza sta'mala litadawi bi qawli thiqatin aw tajribati nafsihi. Sebagaimana orang yang berobat menggunakan rokok hanya karena bi qawli thiqatin, ada orang yang ngomong, orang itu bisa terpercaya. Coba ngerokok insyaallah kamu sembuh. Aw tajribati nafsi, atau hasil eksperimen daripada percobaan dirinya sendiri bahwa rokok itu bisa menyembuhkan penyakitnya, maka bisa di sini masnunan, disunnahkan. Contoh saya aja teman-teman, kalau saya flu biasanya saya ngerokok itu tambah parah. Kalau seumpama saya itu kalau satu hari satu malam minimal 2 pak atau 3 pak. Tapi kalau saya pada waktu flu atau batuk, saya tambah parah itu ngerokoknya. Karena apa? Tajribati nafsi. Hasil